Halo, selamat datang teman-teman di channel 19K19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin review Hikaru no Go episode 6 part keduanya ya. Jadi kita memang bagi beberapa part biar nggak terlalu panjang juga. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi ini final ya. SMP Haze Hikaru dengan SMP Kaio. Oke, kita mulai aja. Ya, di sini Kaga yang melakukan nigiri karena Kaga kapten. Ya, seperti yang saya sudah bilang, yang melakukan nigiri hanya kapten. Ya, sisanya ngikutin. Saya Kaga hitam ya, Shisui putih, Hikaru hitam. Kalau Kaga punya putih, Shisui hitam, Hikaru putih ya. Selang-seling lah ya. Hitam putih hitam atau putih hitam putih. Dan yang nigiri selalu kapten. 今日は悪かったですね、東也くん。いえ、父が校長先生によろしくと言っておりました。君のお父さんがここの生徒だった時、私が担任でした。Nah, ini dulu papanya Akira, Toya Meijin di sini juga sekolahnya. こんなに綺麗じゃなかった。 Dia guru wali お化け kelasnya が出る si って Toya 有名 Meijin な宿 ternyata. 直室があってね、時々碁を打ってもらったな。お父さんが新藤光と撃った。先生から聞いていないのかい？偶然私が外の通りで捕まえてね。 Ya, Akira それで tahu si どうなったんですか？ ayahnya main sama すべ Hikaru. て撃っただけで彼が飛び出していってしまってね。じゃあ、またね。ありがとうございました。あれだけでは先生も何も言いようがない。アキラ君をおじけづかせるほどの子か。私もうかうかしていられないな。 Ya, karena Akiranya kan dianggapnya kan memang udah selevel pro dan dianggap kuat. 東也 Dan くん、 Hikaru ini berhasil bikin Akira ini kayak ちょっと depresi 覗 lah いて ya. いきませんか？ Jadi katanya juga, wah nggak boleh santai-santai aja nih. Ada anak yang usianya kecil bisa bikin Akira ketakutan. Atau も depresi う lah ya 決 lebih 勝 tepatnya. 戦のようですね。 Ya, diajak nonton. あの人がうちの囲碁部の指導をしてくださっているユン先生です。新藤。 Ya, Kalau Akiranya masa lihat pernah Hikaru. Ya, karena Akira kan ingat dia tahu Hikaru pernah ngomong di kelas 6 SD, tapi kenapa main di turnamen SMP? Pemain siluman. 5の10、羽。 Nah, di sini Sai-nya atau Hikarunya dia putih. Ya, sebenarnya masih oke. Ini wilayah putih, ini hitam, hitam, hitam. 9の3、開き。 Oke, di sini ada beberapa yang di sini ada istilah-istilah ya. Tadi pertama saya bilang, ya langkah di sini. 5の10、羽。 Nah, hane, hane itu sayap artinya. Nah, langkah diagonal seperti ini, gitu yang nempel dan bentuknya diagonal seperti ini nih hane ya. Ya, langkah diagonal seperti ini hane. Kayak ya sayap. Hane itu saya bahasa Jepangnya sayap. Ini langkah-langkah yang nempel di sini terus miring diagonal gini nih hane namanya. 9の3、開き。 Nah, hiraki ini langkah memperluas wilayah. Ya, jadi pokoknya yang memperluas wilayah ini hiraki gitu, hiraku gitu ya. Membuka, ya artinya membuka gitu. Jadi memperluas wilayah lah. Ya, di sini putihnya juga ini kan kalau hitam terus ini kan sebenarnya kena atari kan. Memang ini kecil gitu. Saya kan jago. Ya ini kecil buat apa diselamatin dengan putih jalan sini daripada putih jalan di sini namatin satu batu ya. Sini aja silakan kalau hitam taruh sini ya putih tinggal blok aja. Silakan kasih makan satu batu gitu ya. Paling nilainya 2-3 poin kan. Di sini kan lebih gede gitu ya. 17の14、 Nah, 開き。 hiraki lagi berarti dia memperluas wilayah tuh. Dari sini ke sini, ini memperluas wilayah kan? Ya itu hiraki, hiraku gitu. Langkah memperluas wilayah itu hiraki. Nah, ini 17 kayak, の4、つけ。 nah ini istilah lagi suke. Suke itu adalah tempel. Skema skeru, ini nempel. Ini putih nempel hitam di sini. 光る。いいですか？ただ人形のように打つのではなく、一手一手に石の流れを感じ Ya, なさい。 jadi sisanya ngomong ke Hikaru, Hikaru jangan naruh batu kayak kamu kayak robot gitu cuman ngikutin langkahnya saya. Cuman 18の5、 coba rasain
setiap gerakannya si Sai. Jadi Sai kayak mau ngajarin 私 Hikaru はこれ sambil から光に見せるための一曲を打ちましょう。 ya dia si Sai kayak mau この bikin 一 biar 曲の一 Hikaru 緒の bisa 流れを mempelajari そのままに gamenya 見つ Sai. めなさい。 Mungkin simpelnya seperti itu. 光にはもうできるはず。それが初めの一歩です。17の Jadi seperti ini ya. Jadi banyak juga teman-teman silakan misalkan kalau udah level dan gitu ataupun single digit Q sebenarnya udah boleh sih coba mereview atau mengulang langkah-langkahnya profesional. Oke, misalkan nggak tahu bener-bener niatnya profesional ini seperti apa, niat aslinya ini seperti apa gitu ya. Nggak usah sampai hanya mungkin feelingnya aja dapat dulu. Mungkin di situ saya ngomong ke Hikaru tuh maksudnya di situ. Gitu. Jadi nggak apa-apa misalkan teman-teman yang udah single digit Q gitu ya. Boleh kok coba lihat-lihat gamenya profesional. Tapi untuk DDK mungkin DDK sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak masalah juga sih. Coba dirasakan kalau kalian mereview atau melihat game profesional, nggak perlu dipaksain kok kalian harus tahu. Oh harus seperti ini gitu. Profesional mikir seperti ini nggak perlu sampai segitunya gitu, nggak perlu sampai memaksakan diri untuk memahami langkah profesional. Tapi coba udah rasain aja. Dapat nggak feelingnya aja gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri harus mengerti langkah-langkah profesional. Kalau udah nggak tahu ya udah nggak apa-apa gitu. Coba ya terusin gitu. Coba dirasain kira-kira pola pikir profesional ini seperti apa. Ya itu yang dipelajari. Nah ini saya yang ngomong ke Hikaru ini maksudnya coba Hikaru kamu rasain deh langkah-langkahnya saya ini, langkah-langkahnya dia ini kayak gimana gitu. Nah itu maksudnya saya itu seperti itu. Kayak ini tadi Daisuke, putihnya sini, hitamnya sini, putihnya Hane, hitamnya Kat gitu ya. Ya ini langkah-langkah untuk ngerusak formasinya hitam dan coba yang ngerusak 16の formasinya hitam dan coba nyerang lah cornernya. Sebenarnya nggak apa-apa juga misalkan kalau hitamnya dapat cornernya pun dan putih dapat keuntungan di sana gitu. Ya akhirnya jadi nontonin juga kan karena tertarik sama Hikaru. Padahal yang tadinya bilangnya nggak tertarik dengan ini SMP, klub Igo SMP. Ya dia udah pasti dimakan. Oke, di sini langkahnya ya. Nah di sini putih connect dengan temannya. Ini langkahnya langkah untuk connect gitu ya. Ini bagus sekali. Karena kalau hitam tutup di sini, ya putih tinggal connect dari bawah, nyambung dari bawah. Kalau putihnya turun, putih cut di sini, cut hitam di sini dan hitamnya mati gitu. Ya ini dengan putih jalan sini, ini putih semuanya nyambung semua. Hitam nggak bisa cut. Hitam turun, putih cut. Nah, hitam connect, putih juga connect dari bawah. Wah, ini langkah yang bagus sekali ya. Karena kalau misalkan hitam di sini, hitamnya nyambung kan ke temannya kan. Sementara kalau putih yang di sini, wah ini sendirian. Ini hitamnya kepisah. Ini bagus banget. Nah, ya, karena ada cut kan di protect. Ya, hitam mempersolid wilayah di sini dan ini ada cut di sini. Akhirnya putihnya juga harus protect cut-nya dengan Tiger Mode. Nah, sekarang kalau hitam cut-nya di sini kan udah nggak bisa. Hitam taruh sini ya udah dimakan sama putih. Hikaru, あなたは目覚めた。ありません。 Ya, あ si りがとうござい Kaganya ました。 nyerah. 海洋のイゴ部。噂には聞いていたが、東谷明もどきがゴロゴロいるわけか。 Ya, jadi Kaga nggak punya nih これじゃ mereka levelnya 次は kayak どう mirip やったって歯 level が立た Akira. ねえだろ Ya, si Kaga aja kalah, jadi Kaga pikirnya, oh dia aja kalah, Sisi mana mungkin bisa menang. Oke, kita lihat gamenya Kaga.
Oke, di sini kaganya main warna putih ya. Ya, di sini ya putih di sini, ada di sini kecil, di sini hitamnya gede banget. Di sini ya ini bener-bener gede di sini. Oh, kok di sini Sansan masih bisa hidup. Beda dengan posisi Kaga tadi di sini Sansan memang bisa hidup. Cuman kalau bisa hidup pun ya mungkin putih hitam putih di sini, hitam sini. Oke, kasih sedikit sini wilayah putih tapi tetap wilayah hitam gede banget di sini. Nah, di sini hitam mungkin kelihatannya seolah-olah dikepung sama putih ya, belum ada mata, tapi sebenarnya di sini putih nggak bisa memakan hitam karena di sini kan tadi ingat terakhir putih yang mau jalan kan di sini hitam kalau taruh di sini putih mati semua kan gitu loh. Tapi misalkan kalau putih taruh di sini, putih taruh di sini, hitam cut di sini, putihnya mati lebih banyak gitu loh. Kalau putih nyambung di sini ya hitam cut di sini, artinya hitam di sini nggak ada kesempatan putih bisa nyerang hitam di sini. Udah solid sekali posisinya. Malah putihnya yang sini cukup bahaya ya. Karena di sini belum betul-betul hidup, di sini udah ada hitam, di sini ada hitam, di sini putih masih rawan gitu loh. Ya. Misalkan putih nyoba hidupin putih di sini, ya kemungkinan masih bisa. Cuman ya hitam cut di sini wilayahnya pun besar gitu ya. Ya, di sini sih wilayah hitam gede banget gitu. Cuman yang masalah ya mau hitam udah wilayah gede banget sih. Ini juga gede banget. Dan di sini udah pasti hitam akan dapat batu. Mau putih nyambung sini, hitam cut sini. Mau putih nyambung sini, hitam cut sini. Itu juga keuntungan, gitu ya. Ya, Sansan di sini tetap saya bilang putih bisa masuk dan bisa hidup di sini. Kalau putih masuk Sansan. Ya, tapi ya itu tinggal blok aja. Kasih beberapa poin di sini ya cukuplah mengurangi memang wilayah hitam. Cuman itu nggak mengejar selisih poin, gitu ya. Sementara putih hanya memperoleh beberapa poin. Di sini kan kalau putih hidup ya seperti saya bilang bisa. Cuman kalau hidup kan paling beberapa poin, gitu ya 5 poin gitu atau 3 poin di sini beberapa poin selisihnya terlalu jauh jadi di sini ya putih memutuskan resign kagak memutuskan resign di sini kan ibaratnya kagak di sini udah bener-bener kalah telak ya terus ya dia beranggapan kalau diajak kalah telak ya mungkin 東谷明元樹がゴールにいるわ Susui けだ juga nggak bakal bisa ngalahin Kaio gitu kan これじゃ筒井はどうやったって歯が立たねえだろ ya kalau begini Susui pun mau gimana pun nggak akan bisa menang ya terus si Kaga akhirnya cuma berharap pada Hikaru. Tuh, dia tahu ya. 何を真剣に Ya, dia ngeliat gamenya Hikaru. Ya, Susui juga kayaknya susah. ここまで粘ったけど、同僚のしどきかもしれないな。 Nah, si Suinya ngomong apa waktunya buat dia buat resign ya. Di sini wilayah yang jadi pemikiran Susui adalah ini putihnya bener-bener luas banget, gede banget ya. Karena pada posisi ini, poin ini hitamnya mati. Ngurangin dikit-dikit bisa, cuman ini terlalu wilayah gede banget, ini putih gede banget gitu ya. Ya hitam wilayahnya mana sih? Hitam wilayahnya ini cukup gede. Ya ini yang gede banget sih hitam, ini cukup gede. Cuman memang nggak sebanding dengan putih yang bener-bener wow luar biasa besar sekali di sini. Bener-bener luar biasa besar sekali di sini. Dan ini hitamnya mati, sedangkan di sini putihnya hidup gitu. Biarpun kelihatannya kekurang sama hitam, tapi karena di sini hitamnya mati, ya sudah gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ini nggak ada kesempatan sih. Sebenarnya normalnya nggak ada kesempatan Susi bisa menang. Apalagi sini pun di sini masih ada putih gitu. Ya wajar pikiran si Sui ya nggak bisa balikin keadaan karena memang selisihnya udah jauh sekali, jauh-jauh banget di sini ya. Ya. そこを切る手はなかったはずだ。ダメ詰まりで手が生じたんだ。 Ya, di sini lawannya bikin kesalahan yang sangat fatal sekali yang bener-bener di sini ya. Susi jadi punya kesempatan. 勝てる。これで僕が8目ほど勝つ。寄せで逆転はさせない。Ya, 負け akhirnya ました。 Susu yang menang di sini. Karena kesalahan yang miss kecil banget itu. ただ僕、 Kesalahan yang harusnya nggak boleh terjadi ya. Oke, saya akan perlihatkan sedikit di sini gamenya seperti apa. Saya ulang dulu ya dari yang awal ini. Posisinya di mana? Ya seperti ini. Terus di sini fatalnya adalah putih melangkah ke sini.
Ini yang disebutnya langkah Damezumari, itu langkah yang kalian seakan-akan mau nyerang, malah ini jadi fatal buat diri sendiri gitu. Ini putih jalan di sini nih. Nah, di situ ada putih. Lihat. Sebenarnya mungkin putih maksudnya di sini ya, dengan putih jalan di sini. Ini kan cut hitam kan. Mungkin di sini jadi ada cutting lagi kan buat putih mainkan kan. Karena di sini pun ada putih. Cuman yang jadi masalah di sini. Dengan putih jalan sini ini jadi ada cut. Makanya ini langkah yang membuat nyusahin diri sendiri. Dengan putih di sini cut sisi nanti cut hitam cut di sini. Sekarang bagaimana? Kalau putih dorong ke sini, hitam ke sini, ini semua mati semua. Ini yang tadinya hitam mati di sini bakal jadi hidup lagi. Kalau ini semua batu di sini putih mati. Ya. Mau bikin geta pun nggak akan bisa. Hitam tinggal maju, ini semua mati. Ya, di sini kalau sampai hitam cut di sini dan putih dorong sini, hitam maju sini, ini hitam mati semua dan ini yang harusnya mati ini jadi hidup. Kerugiannya besar banget. Tapi bagaimana kalau tadi lawannya tentu milih jalan ke sini. Atarin putih dari atarin hitam yang di sini cut di sini, putih atarin dari sini, ya dia maju kan. Tapi masalahnya di sini juga hitam jadi kena atari. Dan ini belum hidup, mau nggak mau dia dorong lagi karena kalau hitamnya turun lagi ke sini, ini mati lagi tetap. Jadi nggak bisa, mau nggak mau putih pun dorong lagi dan makan tiga batu putih di sini. Jadi hitam sini, putih sini atari, hitam sini lagi maju, putih dorong lagi. Mau nggak mau kan karena dia harus nyelamatin ini, ya ini juga dapat, ini dia selamat. Tapi masalahnya kita makan di sini, makan tiga batu putih. Efeknya apa? Efeknya sangat besar sekali. Dengan hitam jalan sini nangkap tiga batu ini yang tadinya hidup karena dua hitam ini kan harusnya mati ya. Tapi karena hitam berhasil nangkap tiga batu putih ini jadi mati. Ya ini bener-bener bisa dibilang ya memang langkah yang kalau saya di posisi itu sangat sangat malu sih tentu aja sih karena ini basic sekali. Jadi ini kan Kaga ini kan levelnya sebenarnya udah cukup tinggi ya. Saya bilang udah tinggi lah dan dia ini karakter dengan Kaiyo juga yang levelnya tinggi kan, mungkin seperti itu. Jadi dianggapnya nih di sini kan diceritakan kalau uh, apa member Kaiyo ini, SMP Kaiyo ini kan elit semua gitu, jago-jago main Igo semua kan. Tapi ini langkah yang missnya sangat fatal sekali gitu. Dan harusnya langkah yang nggak perlu terjadi. Harusnya udah menang telak banget gitu kan. Ternyata harus berubah 180 derajat. Jadi berbalik dengan hitam bisa makan tiga batu putih di sini dan ini putih yang harusnya tadinya hidup jadi mati kan, wow berkurangnya besar banget ini, gitu. Dan akhirnya Susi malah jadi menang. Nah dia kaget, baru sadar ada cut. Dia sendiri juga sadar. Nah ini di sini cutnya. Ya, saya akan perlihatkan. Loh, di sini. Kalau putih atari dari sini, hitamnya turun, ini semua mati. Dan tadinya hitamnya mati jadi hidup. Tapi putihnya dorong sini. Ya. Ya, manapun langkah yang diambil putih di sini, udah nggak ada yang bagus buat putih. Masalahnya di situ. ダメ詰まりで手が生じたん Ya, だ。 Damezumari itu. Damezumari itu istilah, yaitu langkah yang membuat, sebenarnya langkah yang bunuh diri lah istilahnya. Langkah yang membuat diri sendiri mati gitu. Ya, putih mau nggak mau dorong ke sini, hitamnya maju. Dan ini masih belum aman kan? Karena hitam bisa belok sini dan ini mati gitu kan. Mau nggak mau maju lagi, hitam makan tiga batu. これで僕が八目ほど勝つ。 Tuh. 寄せで逆転はさせない。 Ya, apalagi Susui yang jago Yose, dia akan nggak membiarkan ending game itu yang dia udah unggul akan buat kalah. Nah, ini loh. Tadi yang saya bilang, ini yang tadinya harusnya hidup, jadi mati karena ini kemakan kan. Ini jadi mati semua, ini benar-benar pengurangan yang sangat drastis lumayan. Ini wilayah hitam yang tadinya cuma segini doang kan nembus sampai sini juga. Wilayah putih memang besar banget, nih besar banget kok. Cuman hitamnya jadi di sini juga ada putih, hitam juga di sini dapat wilayah gede, di sini jadinya gede. Ini yang paling fatal sih benar-benar yang mengubah benar-benar permainan 180 derajat. Hanya kesalahan miss kecil banget itu sebenarnya. Profesional juga kadang-kadang suka ada kejadian. Top yang bener-bener top profesional, ya mereka manusia juga kan, manusiawi. Mereka bisa kilaf nggak lihat gitu. Jadi bisa aja konsentrasi ke salah satu titik, salah satu sudut, satu pertarungan di suatu corner atau ya pokoknya tanpa sadar lah. Itu banyak, bahkan ada juga yang melakukan self atari ya. Self atari itu membuat posisi diri sendiri itu membuat kena atari. Itu wajar kok, manusiawi gitu. Ya memang jatuhnya memalukan, jadi membuat diri sendiri tuh aduh itu nyesalnya bener-bener sangat-sangat menyesal banget, yakin
Karena ya harusnya kesannya nggak perlu dilakukan, apalagi kalau udah menang besar dan harusnya memang sudah menang, ya tahu-tahu berubah 180 derajat karena kesalahan kecil seperti itu. Dan itu kadang suka terjadi juga di pemain top profesional sekalipun. Ya, jadi manusiawi lah sebetulnya. 負けました。 Ya, nyerah. Susunya senang. Ya, kadang bener-bener berbalik. 蚊が僕、 Ya, hoki sebenarnya sih ini bener-bener hoki kayak dapat durian runtuh lah. Gitu, dapat hujan emas. Nah, Susunya bisa menang. Karena harusnya udah nggak mungkin menang kalau dari posisi tadi. Ya, itu kesalahan 進 lawannya. 藤君。これで終局です。 Ya, 光る。 Hikarunya juga udah selesai. 勝った。 Ya, menang. この者も、よくここまでついてきました。 Maksudnya, ya si saya itu tadi memuji lawannya. Hebat, lawannya juga bisa main sampai sejauh ini. Maksudnya gitu. Bukan aku main, kayaknya semampu yang aku bisa, bukan sih sebenarnya. Mungkin ini sedikit saya translate aja. Sebenarnya saya ini memuji dia. Ini hebat juga, dia bisa main sampai sejauh ini gitu loh. Oke, kita lihat gamenya seperti apa. Oke, ini gamenya. Oke. Jadi di sini, Hikaru kan dia putih ya. Ya. Ya, seperti tadi, Kaganya putih, Shisui hitam, Hikaru putih. Memang bergantian seperti itu, gitu ya. Oke, situasinya seperti apa? Di sini wilayah hitam, di sini udah oke, di sini juga wilayah hitam, oke, di sini wilayah hitam, oke, di sini putih, cukup besar, gitu ya. Cuman di sini yang paling masalah sebenarnya, di sini hitam, nggak mungkin bisa selamat. Di sini hitam semua mati, artinya di sini wilayah putih, di sini aja nih, kita fokus di sini dulu aja. Di sini wilayah putih gede banget. Karena kalau hitamnya connect di sini, putih cut di sini, gitu ya. Jadi ini membuat wilayah putih solid. Udah pasti hitam nggak bisa nembus area sini. Ya, kalau hitamnya ke sini bagaimana? Nyambung di sini. Ya putihnya cut di sini. Mati juga percuma, gitu ya. Jadi mau bagaimanapun ini di sini wilayah putih gede banget di sini ya. Oke, di sini hitamnya juga hidup. Jadi di sini wilayah putih cukup besar. Ya, di sini sih paling fatalnya. Yang membuat permainan berakhir karena di sini wilayah putih, di sini besar, wilayah di sini besar, di sini juga putih lumayan, di sini juga putih besar. Jadi hitam di sini biarpun cukup wilayah, di sini juga ada, tapi kurang ya karena putih juga gede banget. Plus putih kan dapat bonus poin 6,5 itu. Kalau di sini karena gue 5,5, gitu ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan di sini sudah menurut saya akan susah gitu. Ya. Biasanya pemain yang kuat, yang tahu di sini udah nggak bisa ngejar, ya sudah, biasanya resign aja gitu. Karena udah diperkirakan ya ini sudah mau Yose pun, kan saya tadi bilang, Susu itu bisa ngejar ketertinggalan sampai Yose. Ya, itu memang memungkinkan gitu, kalau masih banyak celah. Cuman di sini, lawannya Hikaru ini menilai, saya mau Yose bagaimanapun di sini, ini udah ngejar pun udah nggak bisa. Udah mau coba ngurangin lewat Yose pun ini nggak akan terkejar gitu. Biasanya kayak gitu, profesional pun akan gitu sampai situ. Makanya bisa nyerah di pertengahan pertandingan itu seperti itu karena dia memperkirakan semua Yose-nya juga, kalkulasi semua Yose-nya juga, dan dia hasil kalkulasinya itu menunjukkan dia nggak kan bisa menang sekalipun Yose-nya semuanya tepat gitu ya, kalkulasinya tepat, tetap nggak ngejar gitu. Makanya di sini resign. Ya di sini putihnya menang dengan jumlah wilayah yang besar. Memang ada banyak hitam yang mati. Ya di sini ternyata hitamnya juga hidup. Biarpun ya hidupnya dengan 2 mata aja gitu ya. Oke, karena di sini yang paling besar. Oke, jadi itu yang bikin Hikaru atau Sai ini menang. 勝った。 Ya kagak yang kalah. Ya dia tentu aja terkesima karena Hikaru di sini menang kan. この者も、よくここまでついてきました。 Ya, si Sai sebenarnya memuji di sini. そなたの力があって、初めてこの棋譜は出来上がったのです。誇りなさい。 Ya, masih bangga lah pada diri sendiri si Sai ngomong gitu. Ya, gurunya juga よく打ちましたね。 guru Igonya dia pun ya, nyemangatin lah. Ya tentu aja sih kalau kalah ya sedih juga, manusiawi lah. Karena udah berjuang sekuat tenaga dan akhirnya dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Akhir ratonya kan juga dia sebelumnya kan kalau ini kan juga sampai nangis kan. Ya udah berjuang sekuat tenaga dan nggak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya Hikarunya sadarnya di akhir. どうや。美しい一曲だった。
Ya, Tsukushi ya indah, cantik. Itu pertandingan yang indah, yang cantik gitu. 悔しいよ。対局者がなぜ僕じゃないんだろう。 Ya, kenapa bukan 進藤君、 Akira aja yang lawan 君 Hikaru? を超えなきゃ神の一手に届かないことがよく分かった。 Ya, jadi Akira nganggap Hikaru ini sebagai tembok. 僕はもう君から逃げたり Jadi しない。 kayak dia harus ngalahin Hikaru untuk biar lebih kuat. Karena kan 2 kali main 2 kali kalah, terakhirnya bahkan dibantai kan. では、海王中、ハゼ中の決勝戦は、2勝1敗でハゼ中の勝ちですね。まさか海洋が負けるなんてな。ああ、マジック貸し Ya, てくださ karena い。 biasanya yang menang Kayo mulu. Kayak juara yang あの terus-terusan 子、進藤さんちの ternyata kalah. ヒカルくんじゃないか。 Ketahuan. 君確か小学6年生じゃないか。バレちゃった。どういうことかね。君はハゼ中の生徒じゃないのかね。 Ya, ketahuan. あ Ada す penyelundup. いません。僕が無理に頼んだんです。 Ya, ada penyelundup ketahuan juga. Akhirnya di cancel. 優勝 Harusnya Haze yang menang, cuman ketahuan Hikaru bukan じゃあ囲碁部は pemain bukan dari SMP Haze. 香川俺はとっとと将棋部に戻りたいね。 Akhirnya menang ya Kayo lagi. 優勝しなかったらどうのっていうあれ、みんな嘘だから。 Ya, si Kaganya bohong kalau sampai あ kalah, りがとうございます。 Vertigonya bakal dibubarin. 光。最後の一曲。少しは何か感じた。 Cuman menang seperti itu kan Kayo kan di sini kan. Kayo kan dinyatakan pemenang kan. Di sini Kayo dinyatakan pemenang karena SMP HZ kan di cancel kan. Kemenangannya kan dianggap wah punya pemain siluman. Ya tentu aja itu melanggar peraturan banget lah. Sangat melanggar peraturan banget lah. Di sini akhirnya mau nggak mau SMP Kayo yang menang, cuman ya pasti mereka ada kekesalan lah ya. Menangnya dengan cara lawan cancel gitu. Ya, 中学校囲香碁川大会において、俺はとっとと将棋部に戻りたいね。ここにこれをあのなしますん東京都優勝しなかったらどうのっていうあれ、みんな嘘だから。 ya di sini jadi Kaganya ngaku kalau dia bohong, cuman manas-manasin Hikaru doang. Kalau misalkan timnya sampai nggak juara, Sisui bakal diapa-apain sama teman-teman klub shoginya dari Kaga dan klub SMP HZ-nya yang ya karena klubnya dibilang klub juga cuman ada Sisui doang kan sendirian gitu bakal dihubarin. Ya cuman buat manas-manasin Hikaru doang biar dia bisa menang. 大学 Dibohongin Hikarunya. ありがとうございます。光。最後の一曲。少しは何か感じた。 Ya, si saya nanya Hikaru gimana? Ada yang ngerasa sesuatu nggak di game terakhirnya? Sai, お前、もしかしてすごいやつ Ya, di sini sebenarnya hebat sih kalau pemain yang notabene nih Hikaru kan belum lama main bisa ngerasain feel-nya Sai. Ini pemain yang luar biasa hebat gitu ya. Ya bisa dibilang ya bakatnya Hikaru memang dia bisa ngerasain itu gitu ya. Kan sih saya kan sebelumnya suruh kamu jalanin batu jangan cuman kayak robot naro-naro doang gitu. Coba kamu ngerasain feel gamenya gitu, langkah-langkahnya. Udah nggak perlu bener-bener tahu maksud saya seperti apa gitu. Maksudnya saya kan seperti itu. Nggak usah tahu bener-bener strateginya deh. Udah rasain aja, rasain aja. Gimana alurnya? Coba rasain aja gitu ya. Jadi nggak usah perlu bener-bener dimengerti, tapi udah rasain aja. Nah di sini Hikaru sadar, oh saya ini bener-bener pemain yang sangat luar biasa gitu. Ya di situ. Oke, jadi mungkin ya kita skip aja. Ya di sini si Hikarunya ngerasa dia masih di belakang Akira lah ya. Ya dia di sini pengen ngejar. Oke, kita skip lagu endingnya. Oke, ya seperti biasa di akhir game ini di anime Hikaru no Go selalu ada namanya segmen Gogo Igo jadi dari senseinya Umezawa Yukari Sensei. いきなりコール発生してしまった。どうしたんですか、先生。ここで大切なルールがあるの。ゆうきくんが取った時にまいちゃんが取り返したよね。これ Nah, はずっとお互い取り合っていると永遠に終わりません。 nah ini lanjut dari yang kemarin sebelumnya. Jadi yang kemarin ini tahu-tahu terjadi posisi kok gitu ya. Jadi Umezawa Yukari
Dia bilang, kemarin si Yuki jalan sini terus nanti Mai ambil terus Yuki ambil lagi. いきなりコール発生 Ya namanya Ko. Jadi sebenarnya Ko U sebenarnya panjang Ko, cuman ya lebih dikenal dengan sebutan Ko. Ya bukan KO KO knockout gitu ya. Tapi emang namanya Ko. してしまったどうしたんですか先生ここで大切なルールがあるのゆうきくんが取った時に Nah, ini saat Yuki ngambil batu, 舞ちゃんが取り返したよね。 terus si Mai-nya ngambil balik lagi gitu. これはずーっとお互い取り合っていると Ya, jadi kalau kayak gitu terus maksudnya, ini nggak akan selesai. Saya udah makan di tempat yang sama gitu. 永遠に終わりません。 Nah, selamanya nggak akan kelar. ここで囲碁ではこうという大切なルールがあります。 Nah, makanya di sini buat peraturan khusus dalam permainan Igo. まず白が黒の石を取った時に黒はすぐに取り返すことはできません。 Jadi, misalkan nih yang pertama putih ngambil hitam makan, oke lah boleh. Hitam nggak bisa langsung makan balik lagi di sini. Kalau nggak, main-main aja di sini terus makan aja di tempat yang sama terus. Nggak selesai-selesai kan, sampai kapanpun juga. Gitu, sampai batu habis pun nggak selesai. Makanya dibuat peraturan. どこか別のところに打って初めて取ることができます。 Nah, jadi seperti itu. Main di tempat lain dulu. Kalau putihnya juga udah main, hitam baru boleh makan. Intinya adalah, tunggu satu putaran dulu, baru boleh makan balik. Gitu. Kalau nggak, main di tempat yang sama terus kan, makan-makan terus kan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini こう hitamnya と harus いう大切なルールがあります。まず白が黒の石を取った時に黒はすぐに取り返すことはで dia nggak bisa makan balik lagi langsung kalau putih baru き makan. ません。 Dia harus ど jalan. こか別のと Nah, jalan tempat lain dulu. Jalan tempat lain dulu. ころに打って Ya, kalau putihnya jalan ke tempat lain juga, hitam baru boleh makan balik. Kalau putih mau nutup ini, biar nggak dimakan hitam lagi, ya boleh silakan gitu loh. Ya udah nggak ada kok lagi kalau putih tutup di sini. Nah, tapi di sini misalkan putihnya jalan ke tempat lain juga, udah satu putaran nih lewat, artinya hitam kan boleh 初め makan て取ることができます。 sama di sini. Hitam baru makan putih, putih nggak boleh langsung balik makan hitam. Artinya putih di sini pun harus jalan ke tempat lain dulu, dimanapun selain di sini. Biar kita nggak makan di tempat yang sama terus. Kalau nggak kita nge-repeat terus kan, tanpa ending ini selamanya main di sini terus gitu. Ya seperti itu. 白もどこか別のところに打って Nah, jadi kalau putih ke tempat lain dulu, hitam juga tempat lain. 初めて取ることができます。 Nah, putih bisa ambil. Gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nunggu satu putaran dulu baru bisa makan balik. Biar kita nggak main di tempat yang sama terus, berulang terus gitu. これがこうというルールです。 Nah, itu yang disebut core rules gitu. ゆうきくんが取ったところから行こうか Ya, jadi diulang lagi. Oke, ambil dari yang pertama kali. Si Yuki kan yang ngambil pertama kali. Jadi si Mai-nya ini, yang namanya Mai, dia nggak boleh makan baik lagi, cari tempat lain. Nah, dia jangan tempat lain kan, seperti itu. Oke, ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Silakan kalau misalkan ada yang mau dikomentari di kolom komentar, ada yang mau ditanya-tanya silakan. Ya, silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin menyukai Igo, Baduk atau Ecchi. Jadi atau teman-teman yang suka anime Hikaru no Go ya, atau pengen belajar Igo bagaimana caranya, ya silakan share channel ini aja gitu ya. Karena di sini banyak sekali memberikan tutorial atau video-video tutorial untuk belajar cara main Igo. Bener-bener dari awal gitu ya. Jadi silakan cek aja di kolom playlist karena di sana ada video tutorial kalian untuk belajar. Bisa kok. Ada. Terus silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah. Di sana mungkin banyak informasi yang teman-teman bisa juga dapatkan di sana, gitu ya. Ini silakan cek aja kolom deskripsinya, gitu. Jadi kalau teman-teman mau gabung juga, kita juga ada kegiatan rutin gathering, ya kita ada kok setiap minggunya, gitu, rutin. Buat pemula boleh, yang udah bisa boleh, bebas buat semuanya dan itu free, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita nanti next lanjut lagi episode ke-7-nya ya. Terima kasih.